Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu dan salam satu hati untuk sahabat Waratus dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya membuat tutorial yaitu penyebab burung walet yang sudah menginap tiba-tiba kabur ya. Karena ini banyak dipertanyakan oleh rekan-rekan melalui chat WA atau melalui inbox, melalui Telegram, chat Telegram, dan melalui komentar di kolom YouTube ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan rekan-rekan tersebut. Mungkin rekan-rekan yang lain juga mempunyai kendala yang sama ya. Jadi sebelum masuk tutorial, ada baiknya rekan-rekan bantu saya like dan subscribe channel YouTube saya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, atau tombol loncengnya ya. Agar saya juga semakin semangat ya untuk membuat konten-konten terbaru ya. Baiklah, kita menjawab pertanyaan rekan-rekan tersebut. Penyebab burung walet yang sudah menginap tiba-tiba kabur dari gedung kita. Yaitu penyebab pertama yaitu yang pastinya yaitu pemilik gedung tidak kurang memiliki rasa bersyukur ya. Mengapa saya bilang demikian? Untuk gedung baru, burung-burung yang baru menginap ini biasanya kalau pemilik gedungnya kurang bersyukur, ada satu bulan sudah ada yang menginap 4 ekor ataupun 8 ekor, tapi mereka terkadang masih kurang bersyukur ya. Ini gonta-ganti SI. Jadi begitu melihat SP tidak respon lagi, mereka langsung ganti SP. Padahal sudah ada burung yang menginap. Nah, karena hal tersebut, akhirnya burung yang sudah menginap akhirnya kabur. Karena dia juga galau ya, dengan SI kita ganti. Nah, habis itu juga, karena lihat, kok yang menginap hanya segitu-segitu saja, tidak bertambah. Langsung merubah posisi void atau memperlebar void atau membuat sekat. Itu bisa juga, atau merubah arah LMB, atau merubah besar LMB atau mempersempit LMB. Itu juga bisa menyebabkan burung yang sudah menginap jadi kabur dari gedung kita. Karena mengapa? Gedung BW akan merasa terganggu ya kalau tata ruang itu kita rubah-rubah. Nah, apalagi burung sudah menginap, kita memasang seperti karpet ataupun plastik pelapis lantai ya. Itu juga bisa mempengaruhi BW yang sudah menginap akhirnya kabur. Karena mengapa? Bau karpet yang kita pasang otomatis mengusik ketenangan BW yang menginap di RWB kita. Jadi harus rekan-rekan ketahui hal-hal berikut. Karena mengapa? Kita berusaha bertanding burung walet itu memang harus menjaga kesabaran kita ya. Kita tidak bisa instan. Karena mengapa? Budidaya walet itu memang tergantung juga dengan rezeki pemilik. Jadi jangan kita melihat penyerakan kita pesat banyak, langsung kita juga harus mengejar, kita kejar target biar burung yang menginap di gedung kita cepat banyak juga, itu tidak bisa. Jadi kita harus tetap bersyukur meskipun ada 2 atau 4 atau 5 yang menginap di RBW kita, ya kita tunggu saja perkembangannya. Karena RBW itu dibilang stagnan kalau seumpama dalam 1 bulan ada yang menginap 2 pasang. Nah, habis itu
bikin sarang sudah jadi bertelur dan menetas anak terbang. Cuman dalam waktu 1 tahun sarang tidak bertambah, cuma hanya 2 pasang tersebut. Nah itu baru dibilang stagnan atau galau, tidak ada perkembangan. Nah kalau itu memang kita harus berusaha untuk merubah tata ruang ataupun suara panggil atau suara inapnya. Cuman kalau masih RBW baru, kita sudah sibuk, inginnya BW langsung banyak menginap di RBW kita, itu namanya kurang bersyukur. Jadi kita harus tetap bersyukur. Seperti punya saya dulu ya, punya saya itu pertama menginap 3 ekor, habis itu menjadi 5 ekor, dan alhamdulillah sekarang saya hitung di pagi hari, alhamdulillah kurang lebihnya ada 60 ekor lebih ya, dalam usia 20 bulan. Tapi saya tetap bersyukur karena RBW saya juga RBW mini. Jadi pada intinya, kalau sudah ada burung yang menginap di RBW kita, kita jangan lagi otak-atik atau otak-atik suara panggil, baik volume ataupun suaranya diganti, atau suara inap diganti, atau melakukan perubahan tata ruang ataupun LMB. Itu jangan sampai terjadi. Jadi kita tunggu saja, kalau sudah menginap berarti alhamdulillah, kita harus tetap bersyukur. Baiklah, untuk penyebab yang kedua, yaitu penyebab lain-lain ya. Lain-lain ini bisa juga kembali ke diri kita juga. Kadang petani walet pemula ini melihat BW banyak berterbangan di sekitar gedung, itu adanya rasa ingin tahu sudah berapa banyak yang menginap di RBW kita. Jadi ujung-ujungnya BW kabur dari RBW kita karena kita sering keluar masuk RBW kita, bahkan seminggu sampai 2 kali 3 kali. Nah itu bahaya itu. Nah, jadi kalau ibaratnya BW itu ibaratnya kita kalau menempati rumah baru, ternyata baru menempati 1 hari atau 2 hari sudah banyak kehilangan, hilang kompor lah, hilang beras lah, kita juga merasa tidak nyaman, kita pun berpikir juga mau berpindah tempat. Seperti itu juga burung walet ya, kalau dia merasa terganggu, otomatis dia juga tidak nyaman di RBW kita. Dan penyebab lainnya ya, ada juga predator yang masuk ke gedung kita. Itu bisa membuat BW yang menginap di RBW kita akan kabur. Jadi kita harus waspada ya dengan predator, apalagi si burung hantu sampai masuk ke RBW kita, itu sangat fatal sekali. Predator pun banyak ya jenisnya, ada burung hantu, ada tokek, habis itu banyak ya. Pastinya kita harus tikus termasuk juga ya, predator juga. Jadi jangan sampai mereka terusik dan akhirnya kabur dari RBW kita. Nah mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan. Mudah-mudahan kalau rekan-rekan menyimak video saya dari awal sampai akhir, saya rasa rekan-rekan paham ya, dan boleh dites ya apa yang saya omongkan tadi, boleh dicoba dan diterapkan di RBW rekan-rekan semua. Jadi kalau menurut saya untuk RBW baru itu bagusnya juga cek gedung itu paling cepat 2 bulan ya. 2 bulan, dan lebih bagusnya 3 bulan itu baru kita masuk gedung, agar BW tidak merasa terganggu oleh kita sendiri ya. Mungkin itu saja saya berbagi tutorial pada kesempatan kali ini. Jadi intinya penyebab BW yang sudah menginap itu kabur dari gedung kita, yang pertama yaitu kurang rasanya bersyukur dari sang pemilik gedung, dan yang kedua penyebab lain-lain tetap kembali ke pemilik gedung juga. Intinya seperti itu. Jadi kalau pemilik gedung sering keluar masuk di dalam gedung, otomatis BW juga terganggu. Dan penyebab lainnya yaitu predator. Jadi kita harus waspada. Kalau memang banyak burung hantu, ada baiknya kita waspada, yaitu lebih paling efektif yaitu memasang pintu di LMB. Cuman kalau RBW kita jauh dari rumah kita ya, paling kita pasang kaca miring atau paku atau kaca atau kaca pecahan kaca di LMB dan lain sebagainya ya. Mungkin bisa rekan-rekan lihat juga di tutorial YouTube saya yang sebelum-sebelumnya, itu ada untuk menangani burung hantu ya. Nah mungkin cukup saja.
Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe. Apabila video ini bermanfaat, silahkan rekan-rekan bagikan ke rekan-rekan yang lain. Oke, salam selalu dan salam satu untuk sahabat Waratus dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.